jadi teman-teman ini Dokter Yosi ini adalah dokter pemilik Easy Clinic di Bogor, jadi lokasinya di Bogor ya. Dan Dokter Yosi ini juga salah satu official practitioner dari SWOT Best Practice. Jadi buat teman-teman yang mungkin di daerah Bogor, kalau nggak bisa ke daerah Jakarta, sebenarnya juga bisa nih ke tempatnya Dokter Yosi kalau untuk konsultasi atau treatment mengenai skoliosis kalian. Di mana sih dok alamatnya? Mungkin teman-teman yang di Bogor nih bisa catat. Ya, Easy Clinic itu di Jalan Panduraya nomor 115. Ya, jadi itu kalau dari jalan tol kurang lebih cuma dekat living room. Kalau misalnya factory outlet ke sana, kemudian banyak kafe-kafe di kiri kanan ya dok. Gitu. Jadi kalau nanti Dokter Regina ke Bogor, ayo kita jalan-jalan. Tapi tunggu PSBB selesai ya dok. Oh, sip. Iya. Nah, gimana nih? Kita mau ngobrol-ngobrol dulu dari awalnya. Dokter Yosi bisa tertarik, interested sama yoga tuh gimana dok? Yoga ya. Oke. Yoga, saya kenal yoga itu sekitar 10 tahun yang lalu. Dan begitu kenal dok, itu saya langsung jatuh cinta. Gitu. Gimana coba nggak jatuh cinta? Saya pikir yoga itu cuma melatih kelenturan. Ternyata dia melatih kekuatan. Ya. Kemudian dia juga melatih pernafasan, melatih keseimbangan, dan selain melatih fisik, ternyata dia juga melatih mental. Nah, jadi buat menahan pose, kemudian melakukan pose-pose yang menarik, itu butuh kekuatan mental juga. Jadi saya benar-benar begitu kenal yoga, nggak apa-apa lama langsung suka, dan berlatih rutin sampai sekarang. Gitu. Dokter Regina pernah ikut ya latihan yoga ya? Iya, pernah aku juga ikut. lumayan suka yoga Oke. sih sebenarnya. Oke. Yes. Terus kalau dari dokter sendiri ngelihatnya yoga dan skoliosis itu seperti apa? Sebelum dokter praktek SWOT Best Practice, pada saat itu tuh dokter ngelihatnya seperti apa? Banyak nggak sih pada saat dulu dokter praktek yoga yang datang dengan skoliosis? Betul, jadi mungkin jadi setelah saya mengenal yoga dan saya jatuh cinta itu, kemudian tahun 2014 saya ikut teacher training. Dan sejak itu saya mengajar yoga juga. Oke. Mungkin karena beban sebagai dokter ya, gitu. Jadi setiap kali yang datang yoga itu, biasanya datang dengan keluhan. Dok saya mau yoga, tapi saya sakit punggung. Dok saya mau yoga, tapi saya sakit pinggang. Dan juga banyak saya mau yoga karena saya skoliosis. Gitu. Tapi dengan yang datang seperti itu menantang saya apa yang harus saya pelajari lagi untuk membantu orang yang datang untuk berlatih dengan saya. Gitu. Sehingga saya mempelajari lagi anatomi lebih lanjut, mempelajari lagi pose-pose yoga lebih lanjut lagi. Nah, ya. Dan buat pasien yang skoliosis, yoga itu sangat bermanfaat. Mungkin sebelumnya kita ngomongin dulu ya dok ya, skoliosis itu apa sih? Jangan-jangan kita bikin yoga dan skoliosis teman-teman itu, skoliosis itu apa sih gitu ya? Jadi skoliosis itu kelainan lengkung dari tulang belakang. Orang gampangnya bilang kelainan lengkung ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau saya mungkin bawa teman saya nih, ini ya, namanya Kelly. Kalau teman-teman yoga saya udah pada kenal, ini namanya Kelly. Dokter Regina mungkin malah belum kenal. Ya. Nah, ini tulang belakang kita. Bagian leher, punggung, kemudian bagian pinggang atau lumbar, sakrum, dan bagian tulang ekor. Ya. Nah, yang disebut skoliosis itu, orang pada gampangnya bilang, kelainan lengkung tulang belakang, di mana lengkungnya itu belok ke kanan atau ke kiri. Padahal kenyataannya kalau kita lihat lebih lanjut ya dok, pada saat terjadi skoliosis itu lengkungnya bukan cuma ke kanan dan ke kiri, tapi juga ada kelainan dalam rotasi, perputaran, dan juga ke depan dan ke belakangnya gitu. Sehingga skoliosis itu cukup menantang, cukup serius untuk melihat bagaimana rotasi dari setiap skoliosis di orang-orang yang tentunya akan sangat berbeda antara orang di sana. Nah, jadi kalau dokter Yosi sendiri dulu pada saat menerapkan yoga buat pasien dokter tuh
yoganya berbeda nggak sama yoga dari yang nggak punya skoliosis? Betul, pastinya akan berbeda. Ya, oke. Jadi buat saya yoga itu memegang peranan penting buat skoliosis. Pertama, saya akan lihat dari segi diagnosis, kemudian dari segi terapi ya dok ya. Jadi dari segi diagnosis nih, di yoga itu ada yang namanya gerakan tadasana alias berdiri tegak. Berdiri tegak, seperti gunung, tadasana. Nah, pada saat tadasana, seorang guru yoga atau praktis yoga itu bisa menggunakan kesempatan ini untuk melihat bagaimana postur tubuh seseorang. Jadi kalau misalnya pada saat berdiri tegak saja, satu bahu tinggi sebelah, panggulnya tinggi sebelah, punggungnya kita lihat lebih menonjol sebelah. Nah, kita udah mulai curiga nih, jangan-jangan orang tersebut ada posisinya. Nah, itu baru satu pose. Kemudian saat pose lebih lanjut, kita bisa perhatikan lagi orang tersebut pada pose dia membungkukkan tubuh. Misalnya kayak lagi cat pose. Kalau tadi ada tonjolan pada saat dia berdiri, kemudian begitu kita cat pose, ternyata tonjolannya akan jauh lebih besar lagi, lebih kelihatan lagi. Betul, dari sisi punggungnya, kanan dan kirinya perbedaan tingginya terlihat lebih menonjol. Nah, kemungkinan besar dia memang punya skoliosis. Coba tanyakan sama orangnya, gitu. Bu, Ibu ada skoliosis ya? Betul. Karena kadangkala dan seringnya waktu saya tanya begitu, mereka malah nggak sadar, mereka malah nggak tahu. Gitu. Masa sih dok ada skoliosis? Gitu. Saya nggak pernah Karena perhatiin. mungkin dianggapnya ini ya, kalau kayak pegel ya pegel-pegel biasa aja gitu ya dok. Betul, iya. Karena letaknya ada di belakang. Nah, ya beda kalau misalnya sama jerawat. Jerawat kan kecil nih, tapi karena letaknya di depan kelihatan banget. Nah, karena skoliosis letaknya di belakang, walaupun besar, kadang-kadang orang tidak terlalu memperhatikan. Mereka baru mulai aware karena adanya keluhan rasa sakit. Karena padahal skoliosis itu mungkin sudah lama pada dirinya. Nah, jadi teman-teman yoga di sini, pengajar dan praktisi yoga, itu bisa sangat membawa membantu untuk mendiagnosa awal terjadinya skoliosis pada seseorang. Ya, karena banyak yang datang dengan keluhan sakit bahu, sakit punggung, tapi mereka nggak sadar kalau mereka punya skoliosis. Nah, berikutnya apa? Gitu. Jadi yoga sangat bermanfaat nih buat diagnosa skoliosisnya sendiri, terutama screening di awal. Ya. Nah, begitu dia memang ada skoliosis, ada tonjolan tadi yang perbedaan, tapi dia belum pernah diperiksa lebih lanjut, nah tentunya kita akan sarankan dia untuk ke dokter untuk periksa. Karena kita perlu lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, perbedaan yang miring tadi tuh, kiri kanan, mungkin kalau dia ke dokter, kita akan periksa dengan skoliometer ya dok ya, alat seperti ini, ya, untuk melihat berapa besar rotasinya, kiri dan kanan perbedaannya. Kemudian kita akan lakukan ronsen untuk melihat berapa besar derajat dari skoliosisnya. Karena buat mengukur berapa derajat skoliosisnya itu dilakukan dengan pemeriksaan ronsen. Kita nggak bisa hanya lihat dari kasat mata saja. Nah, nanti ya, kalau udah tentu harus diperlukan ya. Betul. Kalau kurang dari 20 derajat kita anggap skoliosis ringan ya. 20 sampai 40 derajat itu skoliosis menengah, lebih dari 40 derajat kita anggap skoliosis yang berat. Nah, betul. Yes. Nah, jadi kalau udah keluar diagnosisnya, baru dah kita bisa ngomongin soal terapi. Nah, ya. Yoga itu bermanfaat nggak buat orang yang skoliosis? Yes, bermanfaat. Saya, Dr. Regina, dan teman-teman dokter lainnya selalu mengencourage ya dok, orang-orang yang dengan skoliosis harus tetap bergerak ya dok, harus tetap berolahraga. So, ya, jangan diam aja. Justru dengan ada skoliosis, kamu harus banyak bergerak. Dan yoga itu bagus sekali. Dengan yoga, dia akan meningkatkan fungsi jantung, fungsi paru-paru, membantu untuk keseimbangan, membantu untuk kekuatan dan kestabilan tubuh ke sana. Jadi yoga tuh bagus buat skoliosis. Tapi kalau ngomongin soal koreksi dari tulang belakang, nah tentunya yoganya mungkin harus sedikit berbeda. Jadi kalau gitu kita ngomongin ini dok, yang setelah dokter udah menjalani yoga,
Kemudian dokter kan harus belajar tentang short best practice ya, tentang latihan yang memang Betul. spesifik untuk skoliosis. Nah, dari situ dokter melihatnya tuh apa yang bisa dokter tambahkan ke pasien, dan apa yang jadi, oh ternyata ini harus saya hindari gitu kalau buat ke pasien skoliosis. Betul. Nah, jadi begitu saya banyak pasien skoliosis, tentu kita sama ya, semua pasti gerakan apa nih yang buat orang ini. Nanti datang lagi yang kedua, waduh lengkungannya beda lagi nih, yang tadi ke kanan, ini ke kiri. Sana ya, oke, mulai mikir otak lagi tuh ya ke sana. Sampai kemudian saya belajar psikoterapi, oke, jadi ternyata kata skoliosis itu belum cukup buat kita bikin susunan gerakan. Kita harus definisikan lebih kecil lagi, lebih detail lagi. Dari hasil ronsen yang tadi, dari hasil pemeriksaan, kita akan lihat skoliosis itu lengkungnya di mana. Apakah di bagian punggung, atau di bagian pinggang, atau di tengah-tengah sana. Ya. Kemudian saya mengikuti terapi Scott, mengklasifikasikan kurva-kurvanya. Nah, dari kurva-kurva itu nanti ada gerakan apanya yang sudah disesuaikan dengan bentuk kurva yang memang sudah spesifik tadi. Jadi dari skoliosis itu kita harus bikin lebih detail lagi. Skoliosisnya termasuk kelompok yang mana, baru kita sesuaikan gerakannya di sana. Jadi belajar dari jenis kurvanya ya dok ya? Betul. Jadi setelah saya belajar terapi Scott juga, itu lebih mengisi lagi, saling mengisi lagi dengan yoganya di sana. Ini kalau ini saya coba share dulu ya. Kita udah siapin nih biar teman-teman tahu maksudnya jenis kurva tuh apa ya. Karena itu yang sebenarnya sangat penting kalau kita mau melakukan terapi. Karena kan kita terapi nggak bisa semua orang bisa meratain ya. Ini saya akan share di screen. Kelihatan belum? Yap, kelihatan dok. Kelihatan ya. Ini jadi ada banyak jenis kurva yang kita kenal, ada 7 jenis kurva ya. Jadi ini ada, ini kalau secara radiologinya nih ya, tapi kalau kita mau lihat dari bentuk yang gambarannya aja biar mungkin lebih jelas. Nah ini ada contohnya, ada 4CTL, 4C, 4CL, mungkin teman-teman akan bingung ini apa, tapi inilah fungsinya, makanya kenapa kita harus lihat ronsennya dan kita mesti melakukan konsultasi dulu buat lihat kamu tuh jenis kurvanya apa sebenarnya. Nah nanti dari jenis kurva ini kalau di Scott Best Practice itu nanti kita akan ada latihan spesifik untuk setiap tipe-tipe ini gitu. Nah ini oke, aku hilangkan dulu lagi. Ya, betul dok, jadi yoga itu sangat bermanfaat secara keseluruhan, dia meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru, kemudian menjaga keseimbangan, membantu melatih keseimbangan, dan dari segi diagnosa juga teman-teman yoga itu bisa bantu banget buat sedini mungkin membantu untuk screening siapa yang punya skoliosis. Nah dari segi terapinya, korektifnya, ya tentu teman-teman harus pelajari lebih lanjut lagi spesifikasi kelompok-kelompok klasifikasi kurva tadi seperti apa, sehingga bisa memberikan gerakan yang tepat ke sana. Ya, mungkin mulai dari belajar anatominya yang benarnya seperti apa sih, kemudian arah gerakan dari tulang belakang seperti apa, gitu, sampai akhirnya bisa membuat suatu gerakan apa yang cocok buat setiap orang, karena setiap orang akan sangat berbeda. Jadi kalau kita udah ngomongin terapi, itu akan 1 banding 1. Satu gerakan yang bagus buat seseorang belum tentu bagus buat orang yang lain di sana. Nah dok, kalau di Scott Best Practice sendiri kan kita kan punya istilahnya kekhasannya adalah kita meminta pasien untuk melakukan shifting ya. Jadi ini mungkin yang buat teman-teman tahu bahwa latihan yang kita lakukan ini konsepnya tuh awalnya adalah kita melakukan shifting pada tulang belakang. Jadi bukannya melakukan bending atau pembengkokan tulang, tapi kita mau menggeser biar dia posisinya itu lebih netral. Nah, kalau dari yang Dr. Yoshi sendiri pernah pelajari di yoga, kalau dulu untuk yoga yang skoliosis tuh konsepnya sama atau beda dok? Ya, berbeda betul. Beberapa memang berbeda. Jadi
Eh, makanya saya belajar lebih lanjut lagi karena kadang-kadang kalau kurvanya cuma satu itu nggak, kita mulai gampang kebayang ya, lebih kebayang dah gerakannya ke sini gitu. Tapi begitu tulang belakangnya berlekuk-lekuk, kalau kita lurusin ini, yang satu nambah lagi kurvanya. Kalau kita lurusin ini, yang satu nambah lagi kurvanya ke sana ya. Iya. Nah, itu dia yang justru memberikan tantangan ke sana. Dan mungkin situ perbedaannya dari yoga dan Scottish practice ini, walaupun kalau kita lihat sekilas gerakannya kadang-kadang ada yang mirip, tapi tentunya punya prinsip-prinsip yang berbeda dari yoga dan Scottish practice ini. Salah satu khas yang dari Scottish practice adalah gerakan shifting, kemudian di rotational breathing, ya, itu memang keunggulan dari Scott di sana. Jadi kalau buat saya, Scott dan yoga ini saling melengkapi di sana. Melengkapi ya dok. Ini saya share lagi sedikit karena kita udah siapkan. Ini biar teman-teman nggak bingung nih, apa sih sebenarnya yang kita lakukan dari tadi ngomongin shifting. Nah, ini bisa dilihat. Shifting itu maksudnya tubuhnya itu kita lakukan pergeseran. Nah, ke kiri atau ke kanannya, ini tergantung dari jenis kurvanya. Nah, sedangkan kalau yang ini digambar sekarang, ini bending. Jadi bisa kelihatan ada perbedaannya, ya. Kalau shifting itu kita kayak translational. Dan bending. Sedangkan bending. Nah, ini yang kita hindarin kalau di short best practice. Saya tahu ada gerakan-gerakan yoga yang mungkin banyak melibatkan bending, tapi mungkin kalau ternyata bending tidak mengkoreksi ya dok ya. Iya. Berdasarkan penelitian bending tidak mengkoreksi, betul. Makanya gerakannya kita shifting ke sana. Mungkin kalau memang kita mau melakukan yoga ya buat pasien skoliosis tuh kita juga mesti lihat-lihat gitu tempat yang yoganya ini istilahnya instrukturnya itu memiliki background ini enggak ya tentang apa ya background pelatihan atau pengetahuan mengenai skoliosis seperti apa, karena bukannya ya saya nggak bisa bilang kayak exactly pasti jadi jelek atau apa gitu ya, tapi kalau kita tahu ada yang lebih baik tentunya pasti kita cari approach yang lebih aman dan lebih terbukti bermanfaat buat pasien gitu. Betul. Jadi dalam karena tadi awal skoliosis itu ternyata lengkungannya bukan ke kiri ke kanan doang, tapi ada 3 dimensi. Jadi dalam gerakan terapi pun kita harus memikirkan 3 dimensi tersebut, kiri kanan termasuk rotasinya. Itu yang memang harus dipikirkan. Sana. Ya. Tapi dokter, yang paling sulit itu ya buat saya ya, sebenarnya gini, kalau di kelas 1 jam, ya terutama apalagi kalau kelasnya anak-anak. Oke, kita duduk tegak ya, bahunya sama ya, kemudian shifting ya. Cepat pasiennya ikutan. Gitu. Dia bisa nangkep gerakan yang cepat, ngikutin dengan cepat, 1 jam tuh selesai. Senang lah saya lihat, happy ngeliat dia bergerak ya. Tapi begitu saya keluar, saya lihat dia nunggu di depan, nunggu dijemput, dia udah dalam posisi balik lagi. Balik lagi. Oh my God, gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya skoliosis, terutama pada saat anak-anak, di mana kurvanya tumbuh dengan sangat cepat, kadang-kadang latihan saja tidak cukup. 1 jam di kelas kita melatih dia supaya tegak, supaya shifting. Tapi 6 hari, 23 jam berikutnya, posisinya nggak teratur. Tidurnya udah melingkar-melingkar. Ya, tentunya nggak akan kekejar. Karena pada saat anak-anak itu, pada saat tulang tumbuh dengan cepat, skoliosis itu derajatnya bisa sangat progresif ke sana. Ya, jadi, mungkin yang saya harus pesan juga, kalau sampai ada anak-anak dengan usia remaja, di mana tulang belum berhenti tumbuh, sangat penting juga untuk penggunaan alat bantu yang disebut dengan brace. Betul. Jadi kita juga untuk memberikan terapi, kita lihat-lihat juga dari usianya tetap ya. Jadi mungkin kalau sebenarnya gini sih, kalau sebelum kita melakukan dulu short exercise, maksudnya sebagai pasien ya, sebelum melakukan short exercise, mungkinnya ada banyak nih olahraga yang sebenarnya disukain sama si pasien. Nah, dengan kita mengajarkan short exercise, itu sebenarnya bukan berarti semua olahraga yang lain itu harus di-stop. Kita juga nggak bilang kayak begitu gitu. Jadi short exercise ini kan bagian dari terapinya, dan kalau memang dia melakukan dengan baik, ditambah lagi kalau misalnya pas anak-anak sudah pakai brace,
ya jadi udah terjaga, dia tentu bisa melakukan olahraga yang lain gitu, termasuk yoga ya. Terus juga kalau untuk pasien-pasien yang memang sudah memakai brace, jangan juga jadi ngerasa oh kan udah aman, karena itu juga satu konsep yang bisa bahaya, dalam arti kamu pakai brace itu kan sebenarnya nggak mengharapkan selamanya ya kan. Jadi tetap kita mesti melatih kekuatan dari otot kita. Nah, kadang-kadang ada anak yang oh udah pakai brace kok full gitu, 23 jam. Tapi latihan ngerasa udah nggak perlu jadinya. Nah, itu juga satu hal yang harus kita edukasi ke pasien, karena ya memang gimana pun kondisi skoliosis itu kita perlu ada supportnya dan ada exercise-nya gitu. Iya, memang. Jadi harus dibarengin ya dok ya, latihan dan juga pemakaian brace terutama pada anak-anak. Oh iya. Tentunya, gimana dok? Oh, enggak. Tetap dulu aja. Tentunya kalau sampai, jadi kalau kita punya ada hitungannya, berapa banyak sih kira kemungkinan besar seorang anak itu skoliosis-nya akan bertambah. Kita sebut progresif faktor ya. Kurang lebih kalau misalnya usia 10 tahun aja, dia derajatnya sudah 20 derajat lengkung skoliosisnya, kemungkinan dia akan bertambah lebih parah. Nah, berbeda kalau lengkung 20 derajat itu ditemukan pada orang yang sudah usia 30 tahun, 35 tahun, mungkin relatif stabil, relatif nggak berubah, nggak bertambah. Tapi kalau usia 10 tahun aja, lengkungnya ada 20 derajat, kemungkinan besar dia akan bertambah. Nah, makanya di sana latihan aja nggak kekejar. Penting untuk penggunaan brace. Dan tentunya brace yang tadi itu harus memikirkan koreksi di 3 bidang tadi. Nah, jadi bukan cuma ke kiri ke kanan, tapi juga ada rotasinya. Nah, ya, betul. Nah, melihat banyak pasien yang seperti itu dok, pada saat latihan tegak, tapi begitu keluar aja langsung rounding, makanya saya juga akhirnya kemudian memutuskan untuk belajar lebih lanjut lagi mengenai penggunaan brace ini. Ya, betul. Sehingga pilihan saya jatuh pada Gensinger brace, yaitu brace yang memang mengkoreksi dari 3 bidang untuk skoliosis ini. Nah, jadi brace-nya ya begini. Ini ya dok ya. Ya, itu kalau brace dilihat, ya brace-nya ini harus keras. Nggak boleh brace yang cuman kayak korset. Dia bukan membentuk tubuh, tapi malah cuma nempel doang gitu. Ya. Nah, ini brace yang cukup keras, dan kenapa ada bolongan-bolongannya, kenapa bentuknya nggak simetris, karena memang ini disesuaikan dengan bentuk dari kurva setiap orang di sana. Betul, ya. Jadi kalau buat orang dewasa saja, kalau skoliosis-nya hanya ringan atau sedang, mungkin latihan saja cukup. Ya, kalau misalnya berat, boleh ditambah dengan penggunaan brace. Tapi kalau di anak-anak, latihan aja sering sekali nggak kekejar. Padahal usia anak-anak itu usia emasnya buat koreksi kalau terjadi skoliosis. Iya, betul-betul. Itu ya saya selalu bawel deh ya. Karena memang kadang-kadang kita yang mesti bawel, karena pengetahuan itu sebenarnya memang ada di kita gitu kan sebagai dokter. Kalau misalnya kita nggak ngasih tahu, ya mungkin pasiennya juga jadi nggak tahu ya kan. Terus ini sebenarnya ini masih ada banyak pertanyaan nih dok. Kita sambil jawab pertanyaan kali ya. Boleh. Oh, sebelumnya saya mau sedikit menginformasikan juga nih buat yang lagi nonton, bahwa SWOT best practice itu, pelatihan SWOT itu juga selain tadi karakteristiknya kita mau melakukan shifting, dan juga sebenarnya ada lagi yang lordosis, mungkin saya minggu lalu sempat jelasin, tapi juga tadi yang sempat dijelasin sama dokter Yoshi tentang birotational breathing. Jadi kalau pasien skoliosis itu sebenarnya ada deformitasnya atau kelainan bentuknya itu bukan cuma tulang belakang, tapi juga di rongga dada. Ya, jadi, nah kayak gini nih. Jadi karena dia agak rotate, kemudian juga pasti dimensinya si tulang iganya itu kan juga akan agak berubah. Rusuk ya. Iya. Jadi pada latihan SWOT kita juga melakukan latihan pernafasan untuk membantu menderotasi lagi si bentuk yang tadinya terpuntir itu gitu. Jadi buat ngebaliknya itu kita dengan gerakan rotasi dengan pernafasan gitu.
Jadi biar ada kebayang nih, apa sih sebenarnya yang membedakan SWOT dan karena semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau saya pribadi ya, karena saya sendiri juga melakukan dua-duanya. Kalau SWOT itu kalau secara untuk skoliosis ya pasti bagus karena spesifik. Tapi kalau orang melakukan SWOT terus mungkin kan kadang-kadang bisa bosen gitu ya, mau ada variasi. Nah di situ saya ngelakuin yoga, Dok. Tapi dengan saya udah tahu kan gerakan apa yang nggak boleh dan gerakan apa yang bagus, jadi pada saat saya melakukan yoga, saya masih pede bahwa yang saya lakukan ini ada manfaatnya gitu, bukannya justru memperparah. Tapi kalau orang yang memang masih belum tahu harusnya seperti apa, mungkin kadang-kadang ada gerakan yang justru kurang baik. Nah makanya kenapa mesti mencari praktisi yang memang mengerti gitu ya, Dok ya. Oke, ini banyak pertanyaan mengenai gerakan apa sih yang nggak boleh untuk skoliosis. Oke. Mungkin kalau saya jawab secara garis besar, yang kita hindarin adalah gerakan yang semakin mengkompresi tulang belakang ya, Dok ya. Itu karena dengan skoliosis itu sudah banyak sekali penekanan-penekanan pada ruas tulang belakang. Jadi kita hindari gerakan yang semakin mengkompresi. Contohnya kayak back bend yang terlalu dalam, kayang, tuh. Pasien dengan skoliosis tentunya kalau dia melakukan gerakan kayang itu semakin mengkompresi tulang belakangnya. Kemudian gerakan-gerakan yang memberikan beban pada tulang belakang seperti kayak shoulder stand, sikap lilin, Dok, ya, shoulder stand tuh. Kemudian headstand. Kalau bahunya nggak seimbang, kemudian kita melakukan headstand juga mungkin semakin memberikan beban pada area yang tidak kita inginkan. Nah, mungkin itu pertanyaan yang paling banyak hari ini, gerakan apa yang nggak boleh, gerakan Nggak apa boleh. yang nggak boleh, gitu, iya. Sana. Nah, terus ada juga nih yang nanya, Dok, kalau kok hilang? Bentar. Ini ada yang nanya, kalau ada tempat yoga untuk terapi skoliosis di Jakarta nggak? Pasti ada. Tapi kalau mau nyaman Dokter Yosi mesti ke Bogor tuh gimana ya? Nah, terus ini ada yang saya L4 L5 spondylolistesis kali ya maksudnya. Spondi apa? Dan melakukan yoga. Gerakan yoga apa yang harus dihindari? Ya, tentunya yang tadi mungkin secara umumnya gerakan yang semakin mengkompresi tulang belakang, di back bend seperti kayang, sebaiknya itu sudah dihindari ya. Ini back bend ini udah dijawab ya. Nah, kalau gerakan yang disarankan di yoga yang paling bagus apa tuh, Dok? Nah, itu yang tadi saya paling sulit jawabnya. Kalau belum lihat bagaimana bentuk kurvanya. Karena gerakan apa yang disarankan untuk seseorang dengan skoliosis itu, ya balik tadi harus spesifik. Kita harus periksa dulu bentuk kurvanya seperti apa, bagian mana yang menonjol, bagian mana yang melengkung, kemudian ada peradangan atau enggak, gitu, sampai bisa menentukan gerakan apa yang paling cocok buat seseorang tersebut. Karena itu yang paling sulit kadang-kadang kalau melalui WA, Dok saya ada skoliosis, gerakan apa yang cocok buat saya? Wah, supaya saya bisa jawab, saya butuh lihat dulu fungsinya seperti apa, rotasinya seperti apa, gitu. Kalau enggak nanti saya jawab asal, nanti malah bisa menambah rotasi di sana. Nah, jadi memang butuh diagnosa, butuh latihan yang spesifik buat seseorang yang dengan skoliosis tersebut. Nah, iya. Nah, kalau ini ada lagi yang nanya baru nih, yoga untuk mengurangi rasa nyeri aja ya, berarti nggak bisa mengurangi derajat. Gimana kalau menurut Dokter Yosi? Nah itu kalau buat yoga secara umum, yes, dia membantu latih pernafasan, mengurangi rasa nyeri, kestabilan, keseimbangan itu membantu secara umum. Nah kalau ngomongin mengurangi derajat, nah harus spesifik itu tadi, ya. Jadi mulai dari ini termasuk kelompok yang mana skoliosisnya, baru kita bisa ngasih terapi atau gerakan mana yang cocok buat mengurangi derajatnya, gitu. Ya mungkin saya mau tambahin sih, kalau untuk olahraga ya, kita buat beraktivitas fisik secara keseluruhan, sebenarnya mau skoliosis atau enggak, kita tuh pada intinya ada 3 hal yang harus kita latih. Ya, yang pertama itu kardiovaskular, ya, jadi untuk kesehatan kardiovaskular kita. Yang kedua itu kita bilangnya latihan kekuatan otot. Nah, yang ketiga itu latihan fleksibilitas. Jadi sebenarnya
kalau mau ditanya apa yang bagus, harusnya tiga-tiganya dilatih. Karena kalau misalkan, kalau buat saya sendiri ya, misalkan pasien melakukan hanya latihannya yang cuma fleksibilitas terus, atau latihan kekuatan otot terus, tapi itu tuh kayak nggak lengkap gitu. Tetap gimana pun ada komponen dari kebugarannya itu yang nggak dimaksimalkan, kurang ya? kan? Iya. Kurang. Ya. Jadi kalau saya sendiri kan ada skoliosis dan saya ngelakuin squat exercise, tapi saya juga sebenarnya nggak cuma squat exercise aja, karena ada gerakan-gerakan yang saya mau buat latih back muscle secara keseluruhan, terus core muscle-nya juga, karena buat saya kita mesti punya kestabilan, tapi juga mesti punya fleksibilitas. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang mungkin ngerasanya, kalau menurut saya gitu ya, nggak ada yang kayak satu jawaban untuk semua masalah gitu tuh nggak ada. Pasti tuh mesti ada customize-nya gitu, karena kondisi orang beda-beda. Terus kamu skoliosis, tapi bukan berarti kondisi skoliosisnya aja kan yang harus diperhatiin. Mungkin ada hal-hal lain juga. Jadi kalau ditanyanya apa yang bagus, apa yang enggak gitu, itu memang kalau sebagai dokter sebenarnya kadang-kadang agak susah. Mungkin secara umumnya kita bisa jawab, tapi kadang-kadang ada orang yang mungkin perlu kita perlu periksa sendiri. Kita perlu periksa dulu untuk bisa menjawab lebih detail mungkin ya dok ya. Tuh. Dan biar kasih gambarannya tuh lebih jelas gitu, nggak cuman kayak kamu mesti ngelakuin A, anggapan nanti cuma A doang gitu yang perlu, padahal mungkin ada hal lain yang diperlukan. Kalau saya sih ngerasanya sebagai dokter, kadang-kadang itu sih yang saya punya keterbatasan ya, karena kalau ditanyanya satu arah seperti itu tuh agak susah buat jawabnya. Tapi karena saya sendiri ngelakuin, saya sendiri merasa bahwa ya memang kalau untuk skoliosisnya, short yang paling bermanfaat kalau buat saya, karena dulu banyak sakit-sakit, banyak pegel, dan habis itu jadi jauh-jauh membaik gitu. Tapi saya tahu bahwa permasalahannya saya selain untuk skoliosis, kan saya juga mesti mempertahankan kebugaran secara umumnya. Nah, jadi harus melakukan hal-hal yang lain. Nah, itu baru yang cocok baru saya pilih gitu. Ya, betul. Kemudian juga pengalaman saya pada pasien yang skoliosis, biasanya mereka juga pada bagian kaki itu juga sering nggak seimbang dok. Mungkin satu bagian lutut lebih hyperextend, telapak kakinya satu lebih flat foot. Nah itu juga saya biasanya mengkombinasikannya dengan gerakan yoga. Makanya buat saya squat terapi dan yoga ini saling mengisi. Gitu. Saling mengisi ya. Secara betul dari pondasinya kita juga harus perbaikin supaya tulang belakangnya bisa semakin tertopang untuk tegak. Ya, apalagi buat pasien-pasien yang pakai brace, supaya pada saat pakai brace mereka juga melatih tubuh bagian bawah sehingga posturnya bisa benar-benar terkoreksi dengan baik. Gitu. Setuju dok. Nah ini apakah kalau sudah konsul terapi yoga bisa menghilangkan secara permanen? Maksudnya menghilangkan apa nih, nyeri atau skoliosisnya? Ini mungkin skoliosis kali ya. Oh, skoliosis kali ya pertanyaannya ya. Ya, mungkin maksudnya lengkungnya kali ya. Jadi teman-teman buat koreksi skoliosis ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama, usia. Usia itu sangat berpengaruh terhadap hasil dari koreksi. Betul ya dok? Usia anak-anak tentunya hasil koreksinya akan lebih bagus dibandingkan pada usia yang sudah dewasa, di mana tulang sudah matang. Kemudian besar dari besar derajat dari lengkung kurvanya, bentuk dari kurvanya, kurva yang satu lengkung dibandingkan yang dua, mungkin satu lengkung akan lebih mudah ke sana, ya. Dan yang paling penting adalah faktor dari penderitanya atau yang kita biasa bilang skolioser, gitu. Karena dia yang harus latihan, dia yang harus latihan. Gerakannya seperti ini ya, kamu harus ulang setiap hari ya, ke sana ya. Kadang-kadang kalau nggak ada triggernya, biasanya latihannya malas. Nah, triggernya itu yang paling sering adalah sakit. Kalau udah sakit biasanya baru mulai latihan. Padahal kalau udah sakit biasanya justru udah parah. Ya. Kemudian lagi triggernya lagi biasanya pada saat anak remaja, di mana dia mau pakai baju, kok kiri kanannya nggak sama ya, jelek ya.
Nah, baru dia mau encourage buat latihan ke sana. Perlu ada yang Ini loh bakar yang paling gitu ya. penting. Betul, karena keberhasilan suatu terapi itu tergantung dari kerjasama nih antara pasiennya yang paling penting, kemudian dokter, dan juga tentu orang-orang di sekitarnya. Karena Ya. bagaimana harus mensupportnya. Di situ ngingetin buat latihan, bukan marahin, tapi ngikutin. Bahkan kadang-kadang temenin supaya dia mau latihan. Karena itulah Kalau yang faktor yang yoga, paling berpengaruh pada koreksi. kalau yang yoga di tempat dokter itu banyak anak-anak juga nggak, Dok? Banyak, karena anak-anak juga banyak yang faktor tubuh di sana, ya. Unik memang mengajar anak-anak. Karena kadang-kadang anak-anak yang dengan gangguan postur tubuh, tantangan saya biasanya mereka yang nggak suka bergerak. Oke. Kadang-kadang anak-anak itu moody ke sana ya. Mungkin capek sekolah, tiba-tiba harus latihan, kayaknya malas gitu ke sana. Itu tantangan memang buat ngajar anak-anak. Makanya saya ulang sekali lagi, karena usia anak-anak sangat penting. Nah, kadang-kadang kita harus mengkondisikan, walaupun nggak di ruang latihan, dia tetap dalam keadaan postur latihan, shifting tadi. Makanya buat anak-anak penting untuk penggunaan brace kalau memang derajat kurvanya besar. Gitu. Latihan aja kadang-kadang tidak mengejar. 1 jam latihan, tapi 6 hari 23 jam berikutnya, dia melengkung-melengkung, nah itu akan balik lagi ke sana. Ya. Ya. Itu yang Jadi karena itu selain kita latihan, terus mungkin di luar dari pakai brace juga kita mengajarkan yang namanya activity daily living ya, Dok ya. Jadi posisi mereka dalam kehidupan sehari-hari harusnya seperti apa, karena itu yang penting juga untuk menumbuhkan body awareness-nya mereka sih kalau menurut aku. Kayak yang tadi dokter bilang baru dilihat abis latihan keluar udah slouching lagi gitu bentuk badannya ya. Itu kalau nggak dibiasakan memang jadi satu habit, saya rasa emang sulit sekali sih. Betul. Saya sering pesan sama teman-teman yang latihan yoga. Latihan yoga yang sesungguhnya. Begitu kalian keluar dari ruang studio. Oh gitu. Kalau yang sering ikut yoga saya pasti udah sampai hafal dah. Kalau misalnya di ruang studio, ada saya yang ributin. Berdiri tegak, tahan nafas, angkat dagunya, pandangan ke depan gitu. Tapi begitu keluar dari studio, udah nggak ada yang ngingetin, udah nggak ada yang bawelin. Kita harus jadi guru bagi guru kita sendiri, bagi diri kita sendiri. Nah, Ini dokter ngomong gitu saya langsung tegak. Saya kayak tadi saya mikir begini, boleh mesti begini nih. Iya, karena latihan yoga yang sesungguhnya memang pada saat kita dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Iya, betul. Nah, terus, oke, saya mau coba lihat. Ini ada yang nanya tapi agak nggak berhubungan dengan skoliosis kayaknya. Saya bacain yang berhubungan dengan skoliosis aja ya. Pernafasan yang disarankan saat melakukan yoga bagi pasien skoliosis dari Merikwa 99. Ada nggak, Dok? Atau dokter sekarang kalau buat pasien skoliosis juga kalau pada saat ngelakuin gerakan yoga, dokter menggabungkan sama rotational breathing kita. Iya, menggabungkan dengan rotational breathing. Ya, jadi saya mengajak teman-teman yang punya skoliosis mungkin memegang rusuknya, kemudian melakukan beberapa tarikan nafas, merasakan perbedaan sendiri dari rusuk kiri dan kanan. Nah, kemudian bagaimana membawa udara masuk pada daerah yang mau kita kembangkan ke sana. Ya. Nah, saya nggak bisa bilang betul, saya nggak bisa bilang kiri dan kanan di sini. Tentunya akan tergantung dari masing-masing orang yang skoliosis-nya. Gitu. Itu pernafasan untuk ngebantu meregangkan tulang-tulang rusuk begitu. Sekarang saya baca lagi dari Arum 2213. Sampai derajat berapa, Dok, untuk skoliosis yang masih bisa diperbaiki? Saya pernah lihat di aplikasi untuk mengukur derajat skoliosis. Apakah itu valid? Oke. Nah, sampai derajat berapa skoliosis bisa diperbaikin? Pertama tergantung umur. Betul ya, Dok ya? Kalau pada saat usia anak-anak itu biasanya kita tentunya masih punya harapan sangat besar gitu. Tapi kalau misalnya ditemukannya pada usia 40 tahun, mungkin dari skoliosis yang berat 5 derajat, 10 derajat ya, Dok? Masih bisa balik ya sana ya?
Nah, tapi tujuan yang paling utama adalah meningkatkan kualitas hidup, fungsi jantung, fungsi paru-paru tadi. Sana. Tuh. Betul. Jadi kalau ditanya berapa derajat masih bisa diperbaiki, saya akan lihat dulu tergantung umur, kemudian penyebab dari skolosisnya. Oke. Kalau misalnya penyebab dari skolosisnya idiopatik, nggak ada pengganggu yang lain, mungkin akan lebih mudah. Tapi kadang-kadang skolosis itu disertai penyulit juga ya dok. Seperti yang kemarin kita lihat, ada tulang rusuk yang nempel ke sana. Kemudian ada bentuk tulang rusuk yang sudah gepeng. Nah, tentunya itu akan membuat jadi sebagai penyulit. Gitu. Apalagi pada tubuh-tubuh yang sangat stiff atau sangat kaku, itu akan lebih sulit ke sana. Ya, jadi kita harus lihat penyebabnya dulu juga ya, karena beda penanganannya juga tuh. Iya, betul. Jadi penyebab skolosisnya apa, Arum, itu akan dilihat dulu. Baru kita bisa akan memperkirakan sejauh mana kita mengharapkan koreksi pada seseorang. Dan apakah aplikasi untuk mengukur derajat skolosis itu valid? Saya belum pernah lihat aplikasinya apa. Itu. Sebenarnya sih Regina, saya tahu sih ya ada beberapa apps yang bisa itu valid-valid aja. Cuman yang mungkin perlu diketahui nih ya, karena tulang belakang kita ini kan sebenarnya kayak ada tonjolannya. Kalau kamu pakai apps gitu ya, misalkan handphone gitu ditaruh di punggung kalian, ini sebenarnya kalau kalian mau ukur yang benar, harusnya di bagian tengah-tengahnya tulang belakang itu kan dia persis di sini. Tapi kan ini rata nih. Coba Dokter Yosi boleh tunjukin skoliometernya dokter nggak? Oke. Nah, kalau yang skoliometer beneran, itu kan dia ada lengkungan ya, ada lengkungan. Sedangkan kalau kayak di handphone, ini kan dia rata. Jadi kita nggak bisa naruh dengan stable gitu, karena dia akan ke bunyi. Dia akan ketahan dengan ya sisinya si handphonenya kita sendiri gitu kan. Sebenarnya kalau kita mau pakai ada kayak ada dudukannya, ada yang jual sih, tapi saya nggak tahu kalau di Indonesia ada atau enggak. Itu bisa kita pakai, jadi nanti dia ada kayak dudukan seperti ini, jadi tengahnya bolong gitu. Atau kalau memang nggak ada, kita pakai tangan. Tapi ini berarti harus dilihat nih kitanya udah stabil nggak tangannya. Terus juga iya. Jangan lebih nanti sulit kita, mungkin ya. Ini jadi mungkin biasnya banyak sih kalau menurut saya. Tapi apps-nya sendiri sebenarnya benar, nggak mungkin derajatnya salah. Tapi ya itu cara kita menggunakannya lebih susah dibandingkan dengan dengan alat yang memang skoliometer. Oke, good. Kemudian sebelumnya saya mau bilang bahwa kita hari ini juga tetap ada door prize. Ya, jadi untuk 2 orang pemenang, buku lagi seperti yang lalu, tapi ada 2 buku kalau hari ini. Kita akan ada buku Saya Menderita Skoliosis seperti yang lalu, nih di. Oke, nggak apa, kelihatan. Ya, ini ada buku Saya Menderita Skoliosis untuk 1 orang, dan satu lagi ada buku Anatomi dari Dokter Yosi. Betul, mana bukunya? Saya akan bagikan ini ke buku anatomi saya. Nah, ini Dokter Yosi yang buat ya? Betul, saya yang buat ini. Ya, moga-moga bisa membantu ini untuk perkenalan anatomi bagi guru-guru yoga. Iya, jadi bukunya satunya tentang pasien yang menderita skoliosis, satu lagi buku anatomi buat kalian para yogi. Nah, ini pasti akan sangat bermanfaat. Nah, caranya adalah saya akan kasih pertanyaan, nanti langsung cepet-cepetan jawab di comment section, oke? Pertanyaannya, 1 pertanyaan aja ya, jadi kita langsung cari 2 orang yang jawab. Pertanyaannya adalah tadi, kalau perbedaannya latihan short dibandingkan dengan latihan yang lain, termasuk yoga, tambahannya tuh apa? Tadi ada 2 hal yang kita sempat sebut nih. Coba tuh, bisa Loren, ayo. Yang punya jawab. saya ada punya dia. Yang bisa jawab langsung ketik di comment section. Pernafasannya bagaimana gitu ya. Kemudian ada 2, ayo dong, 2 langsung. Oke. Ayo yang Sugitina, satunya lagi apa?
Pernafasan dan penguatan. Atau mungkin pertanyaannya hari ini agak susah ya. Oh, brace dan pernafasan. Kan? Wah. Nah, Oke. yes, good. Luar biasa, Tapi kalau Tia. Oke. kalau kayak gini, ini oke, kita udah dapet 2 pemenang. Tia Munawar dan Maria Yosefin. Maria Yosefin tuh kalau nggak salah minggu lalu udah dapet buku Saya Menderita Skoliosis ya. Kalau nggak salah. Jadi nanti kita akan Jadi kita akan tukar tukar ya. ya. Jadi nanti Oke. Maria Yosefin, bener nggak sih? Kalau misalkan saya salah, nanti coba kamu konfirmasi sendiri sama admin. Tapi seingat saya kamu minggu lalu dapet yang Saya Menderita Skoliosis. Oh benar, iya dok. Jadi, Oke, kalau gitu Tia Maria, kamu Munawar dapat akan buku dapet saya. ini. Ya, dan Maria akan dapet bukunya Dr. Yoshi. Kenceng banget. Oke. Ini ternyata waktunya katanya udah habis. Oh, udah habis. Sedikit Ya, lagi ya. bentar lagi. Oke. Iya, Mungkin jadi saya ringkas sedikit kasih, ya, Dok ya. iya, Nanti semua ya. closing statement Oke, aja, saya Dok. ringkasan ya. Jadi yoga itu sangat penting, sangat bagus buat pasien skolosis. Dia membantu untuk latihan kekuatan jantung, kekuatan pernafasan, keseimbangan. Untuk diagnosa juga yoga bisa membantu, terutama teman-teman yang mengajar yoga di lapangan. Please, kalau melihat ada perbedaan ketinggian dari tulang punggung, ajak membernya untuk periksa lebih lanjut, ya, untuk mungkin ronsen lebih lanjut. Karena dari diagnosa itu baru kita bisa memberikan terapi yang sesuai dengan pasien tersebut di sana. Nah, untuk koreksi dari tulang belakang sendiri, yes, tentunya itu harus berdasarkan dari spesifikasi dari bentuk kurva yang diderita seseorang. Nggak bisa satu gerakan kita samaratakan buat seseorang. Ya, buat semua orang nggak bisa sama, tapi disesuaikan dengan masing-masing. Dan pada anak-anak, kalau lengkungnya sudah besar, latihan aja seringkali tidak mengejar, tapi dianjurkan untuk penggunaan brace. Paling tidak sampai tulangnya berhenti tumbuh di sana. Karena usia anak-anak itu usia emasnya kalau untuk koreksi. Ya, kalau dikoreksinya pada usia 30 tahun, 40 tahun itu akan sangat berbeda dibandingkan dia dikoreksi pada usia 11 tahun, 12 tahun. Hasilnya akan luar biasa di sana. Beda banget. Betul. Okay. Iya. Oke, thank you banget Dr. Yoshi buat sharingnya, buat waktunya. Kita udah lama banget nih nggak ketemu nih karena iya, betul. Iya, mestinya bulan skolosis ini kita ada acara ya, Dok. Iya. Oke. Ya udah semuanya, thank you udah join. Ya, buat tadi yang menang bukunya bisa langsung kontak aja ke admin kita. Dan nanti kita minggu depan akan ada lagi IG Live. Kita akan undang dokter, mau pakai surprise apa enggak? Oh, enggak usah lah ya, langsung aja. Kita akan undang. Oh, untung saya nggak sebut namanya karena saya salah. Jadi kita minggu depan akan undang dari orang tua pasien dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi yang nanti akan dibawain sama Dokter Budi. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Salam buat Dokter Budi. Iya, pasti disalam balik. Jadi saya salam balik dulu aja. Oke, semuanya, thank you. Oke, terima kasih semua. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa japri kita ya, Dok ya. Mungkin kalau sampai pertanyaan belum betul. sekarang mungkin bisa hubungin lebih lanjut. Tanya langsung. Betul. Kalau nggak ke IG-nya Dr. Yoshi juga ya, atau Easy Clinic mungkin, saya juga ya. Oke, thank you semua. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.